Jadi dia tidak akan pernah kayak kamu nikah lah, kamu inilah, karena dia tahu aku semakin digituin akan tidak semakin aku dengar. Mungkin papaku, "Pak, kalau nonton ini mohon didengar ya, jangan kenalin aku sama orang, thank you." Nggak akan masuk Pak di aku. Mental ya, Mau udah orang kaya kayak apa, gue juga nggak masuk di gue kayak gitu. Halo kawan puan, aku Arin. Selamat datang di Kita Tidak Beda. Kali ini kita akan membahas isu soal pilihan menikah di usia 30 tahun. Jadi perempuan di Indonesia itu mungkin bisa dibilang agak rumit ya. Soalnya umur 25 tahun belum menikah dibilang perawan tua. Nah, untuk membahas lebih lanjut soal pilihan menikah di umur 30 tahun, kami sudah mengundang 4 perempuan dengan latar belakang berbeda untuk saling mendengarkan cerita satu sama lain. Nah, mungkin boleh langsung memperkenalkan diri dari Mbak. Oke, hai, aku Jelita, umur aku 30 tahun dan aku belum menikah. Oke, kalau aku namanya Hajar, umur 31 tahun dan aku udah menikah. Halo, aku Fadila, usiaku 30 tahun, pernah menikah. Halo, nama aku Sakti, usiaku 30 tahun dan aku belum menikah. Mungkin kalau misalnya kita dulu kayak waktu umur 24 atau 25 tuh kita kayak gue pengen banget nikah di umur pokoknya paling mentok 25, 26 gue harus married kayak gitu kan. Tapi kayak berjalannya waktu tahu banyak tanggung jawab di kehidupan, terus habis itu bertemu dengan orang-orang yang masuk di kehidupan kita yang kayak aduh kayaknya makin ribet nih dunia nih. Jadi kayak aku bukan memilih sih, tapi kayak apa ya, lebih ke belum siap secara mental sih. Kalau kita memilih untuk married itu kan kita berkomitmen dua kepala jadi satu gitu kan ya. Jadi kayaknya kalau untuk ini aku yang masih belum siap. Aku nggak mau bilang untuk kayak gue nggak mau married, nggak. Cuman kayak kalau untuk di sekarang ini kayaknya aku masih belum siap. Nah, kalau dari Mbak Santi sendiri yang juga sama-sama masih memutuskan untuk belum nikah gimana? Dari umur 25 tuh udah ada target buat nikah kan, 27 atau 28 gitu. Cuman ternyata karena aku juga sambil kerja, ternyata kita tuh kalau udah kerja tuh kadang suka nggak ngeh gitu loh. Tau-tau aku tuh udah di umur 29 tuh, wow, aku terlalu nikmatin pekerjaan gitu kan. Dan baru mulai untuk mencoba menjalin. Tapi ternyata untuk bisa menemukan seseorang yang sefrekuensi itu sulit ya. Sedangkan pernikahan itu kan butuh yang kita tuh bisa sama-sama saling satu frekuensinya gitu. Dan ternyata itu sulit loh. Di umur 30 juga jadi makin selektif juga gitu. Jadi kalau tadi Mbak Jelita karena belum siap mental, terus kalau Mbak Shanti belum nikah karena udah ada keinginan, cuma tapi menemukan yang tepatnya belum. untuk yang sefrekuensi belum ya. Susah. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Hajar sendiri gimana nih yang sudah menikah? Jadi itu ngebet nikah kayaknya. Oh. Kalau boleh tahu nikah di umur berapa? Aku di umur 26. Nah, pasangan aku yang cowok lebih muda 25 malah. Oh. Terus kalau aku kayak gitu kalau pacarku. Iya kan? Oh, lebih muda ya. Jadi aku tuh emang pengen punya banyak anak dari dulu. Karena di keluarga aku tuh pada banyak anak. Jadi kayak pengen di usia aku yang nanti udah berumur, udah tua, aku pengen banyak yang nemenin. Oh, rame gitu ya. Dan yang aku baca-baca itu resiko punya anak lebih dari 30 tahun itu banyak banget resikonya. Jadi kayak bisa lahiran prematur atau bayinya cacat, amit-amit kayak gitu. Itu kan kalau habis nikah kan belum tentu langsung hamil ya. Nah, itu aku takut di situ. Ada yang ngedeketin, terus aku langsung nodong. Ya udah nikahin gua, enggak mau. Langsung ditodong. Langsung gitu. Definisi satset Iya, ya. langsung saset dia ngedeketin. Terus langsung nikahin. Kalau nggak mau nikahin ya udah nggak usah lah, gue mau nyari yang lain. Cowok-cowok yang mau nikahin gue banyak kok gitu. Sangat pede gitu ya. Oke. Akhirnya ya udah, akhirnya dia mau. Pada mikirnya kalau di keluarga aku kayak pengen punya anaknya itu sih. Pengen punya anak yang banyak, terus banyak. makanya nikahnya Dari rada cepet gitu ya, Iya, bisa dibilang kayak rada gitu. cepet ya. Umur 26 ya tadi? 26. 26, oke. Karena kalau kita mikirnya ya rezeki mah ada aja lah kan. Orang banyak bilang gitu kan, rezeki nanti kalau udah punya anak rezekinya makin lancar. Kalau udah nikah nanti rezekinya gitu. Ya percaya di situ aja sih. Oke. Tadi menarik banget ya, apalagi yang soal nodong duluan itu. Gitu. Nah, kalau Mbak Fadila sendiri gimana nih?
Kalau saya pernah menikah, jadi waktu itu di usia 28 tahun, kan udah mau menjelang 30 ya. Udah mikir sih, aduh gimana nih, kok belum nikah-nikah juga. Nah, kebetulan waktu itu pasangan, teman kerja juga, hanya pacaran beberapa bulan, setelah itu nikah, kilat sih, hanya berapa bulan aja lah gitu. Setelah itu, karena waktu itu efek pandemi ya, pas banget setelah nikah, terus hamil, terus pandemi, wow, disitulah mulai prahara gitu. Nah, dari situ mulai prahara, goncangan, lalu akhirnya divorce saya dan pasangan gitu. Aku boleh nanya lagi nggak sih? Ada nggak sih komentar-komentar negatif ataupun pandangan-pandangan dari orang lain tentang keputusan dari Mbak Fadila itu? Kayak tadi nikah cepet, terus kemudian memilih untuk pisah sama suami, gitu. Ada nggak sih pandangan-pandangan kayak gitu? Sebenarnya kalau komentar pasti banyak ya. Yang pasti kalau keluarga ya juga pastinya pengennya sih masih, tapi kan memang tidak bisa dipaksakan harus berbuat seperti apa gitu. Fajar nikahnya di umur 26. Nah, itu bisa dibilang kalau sekarang tuh usia yang nggak begitu ketuaan gitu, kemudaan. Nah, itu ada nggak sih komentar-komentar dari keluarga atau mungkin teman tentang pilihan untuk menikah itu? Kalau temen sih aku inget kayak, udah mau nikah, emang udah ngelakuin apa aja sih gitu. Kayak udah jalan-jalan kemana aja Jar gitu, kayak ngabisin masa mudanya ngapain aja, kayak gitu-gitu di situ. Sedangkan kok cepet-cepet mau nikah sih, mau punya anak gitu. Ya emang akhirnya pas sekarang ini pas udah punya anak 2, nggak bisa kemana-mana. Di rumah aja, di rumah. Terus kalau mau pergi-pergi harus bawa anak. Gimana nih anak? Harus kayak misalnya kesini aja tuh mikirin dulu, ini anak titipin ke siapa ya? Ini anak bawa kemana biar nggak rewel ya, kayak gitu. Nah, kalau buat Mbak JJ sendiri, gue lagi. nah, gimana nih? Ada nggak sih komentar-komentar atau kasak kusuk di belakang ataupun di depan tentang kok umur segini belum kelihatan mau ini sih, ada janur kuning gitu? Kalau dari teman-teman deket, maksudnya untuk orang yang kenal aku ya, aku rasa mungkin mereka tidak berkomentar karena mereka tahu watak aku seperti apa. Terlalu begini, terlalu barbar gitu kan jadi perempuan. Cuman kalau dari keluarga aku, memang aku juga udah ngomong sih, khususnya ke mamaku gitu. Aku bilang kayak, aku itu tipe yang semakin di-push, itu semakin dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari aku. Jadi kayak aku, mamaku mungkin udah tahu patternku tuh dari zaman dulu seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah kayak, kamu nikah lah, kamu inilah, karena dia tahu aku semakin digituin akan tidak semakin aku dengar. Mungkin papaku, "Pah, kalau nonton ini mohon didengar ya, jangan kenalin aku sama orang, thank you." Nggak akan masuk pah di aku. Mental ya, Mau udah orang kaya kayak apa, gue juga nggak masuk di gue. Kayak gitu, karena aku itu untuk bisa klik sama orang yang stay sama aku, bukan hanya pasangan ya, tapi ke teman cerita, teman dekat, itu tuh aku sulit kayak gitu loh. Karena apa ya, untuk temen deket, untuk bercerita aja tuh aku rada susah, gimana untuk orang yang nanti akan stay sama aku 24 jam istilahnya kayak gitu loh. Itu akan lebih gila lagi sih, lu lagi yang gue lihat kayak gitu loh. Karena aku sulit, jadi tuh aku orangnya kalau untuk sama satu yang stay sama aku itu prosesnya agak lama. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak aku PDKT bisa lama banget, terus untuk yang benar-benar kayak kita kita pasangan itu kayak bisa butuh waktu berapa bulan. Cuman kalau sebelum pacaran, abis itu kita deket-deket dulu, itu nggak masalah. Cuma untuk kayak confess, oh iya kita ada something nih, itu aku butuh waktu yang lama. Karena aku tipenya kalau udah satu terus kalau dalam pasangan, jadi tuh nggak bisa nemuin cowok tuh yang kayak cuman baik di mulut, baik di perkataan, sugar coated gitu nggak nge-up bisa di sosmed doang, tapi tau-tau di belakang lo masih main dating apps apa segala macam. Oh, gue nggak bisa deh. Omongan dari pihak luar atau dari keluarga sendiri, Ini ini saat yang tepat. Saatnya curhat. Tapi alhamdulillahnya di keluarga aku tuh emang tidak dipaksa untuk nikah umur 30 perawan tua gini, enggak sih. Karena kakakku juga kemarin nikah di umur 32 gitu. Dan cowoknya di usia 34 ya, jadi kayak udah sama-sama mateng untuk nikah gitu. Nah aku tuh di 30 ya, jadi kayak mamaku udahlah kerja aja dulu, nanti pasangan kan namanya jodoh pasti datang gitu di saat emang udah waktunya gitu kan. Jadi daripada cuman fokus mikirin aku belum nikah, apakah aku tidak laku gitu, jadi aku ya sudah menikmati saja hidupku selama aku bisa
nikmati dan punya teman-teman sih nggak apa-apa. Dan teman-temanku juga kebetulan banyak yang belum nikah ya. Di usia aku yang 30 tahun nih, di circle terdekatku rata-rata emang pada belum nikah. Iya benar-benar. Aku juga lagi waktu yang aku kayak gitu. Justru yang udah nikah yang di bawah aku. Iya. Ya nggak sih, kayak 26, 27, 28 udah pada nikah, anak 2 gitu. Jadi aku setiap kali, aku sekarang agak malas buka Instagram sejujurnya. Karena setiap kali aku buka story, foto lamaran, foto nikahan, foto USG anak pertama, lahiran anak pertama. Ntar beberapa bulan Toto udah foto anak kedua. USG, kayak kalian kenapa cepet-cepet sekali gitu. Sedangkan aku masih kesana kesini. Pernah terlintas di pikiran Mbak Fadila rasa iri sama teman-temannya kalau dulu tuh bisa kemana-mana, bisa hangout, tapi sekarang udah ada buntut nih. Keluarin aja. Keluarin aja. Soalnya kalau inget sedih ya, waktu sebelum menikah tuh bebas ya, waktu itu jalan-jalan kayak pernah maksudnya tour dari tempat kerja tuh kayak ke Bali atau ke Jogja gitu kan, happy-happy tanpa anak, ya pokoknya seneng-seneng lah gitu, nonton bioskop ataupun jalan-jalan cuman ke mall ataupun baca buku atau nongkrong ya. Pas setelah menikah, hamil udah gitu kan, apalagi sekarang statusnya single mom ya, harus udah kerja juga nyari nafkah, ngurus anak juga, tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, iri pasti ada, pengen kayak pengen balik lagi kayak dulu gitu, pengen bisa bebas kayak dulu gitu. Kayak sekarang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak sekarangnya kayak kesini udah ditelepon nih, udah selesai belum, kapan pulang, baru begitu doang gitu. Jam segini Ya padahal udah jam segini kok belum mulai juga, belum pulang juga gitu. Itu hal-hal yang seperti itu pasti ada ya. Cuman kalau saya dari pribadi bilang, kita sebagai perempuan tuh harus waras, harus berpikir jernih, harus harus punya apa sih namanya perasaan yang nggak boleh sampai kita tuh down gitu. Sebenarnya kalau bisa memilih ya, kalau pribadi aku setelah tahu bagaimana rasanya punya anak, kalau dari aku pribadi sih tidak. Pengen kayak menganut child free jadinya, kayak Mbak Gita Savitri, kayak pengen child free ya, kalau dari aku ya. Setelah merasakan bagaimana beratnya, apalagi kan sendiri ya tanpa suami ya. Aduh, harus begadang, udah belum lagi anak sakit, belum lagi lagi pas daun-daunnya cari nafkah juga, kerja juga. Masih setahun ya? Hampir mau 2 tahun. Sebelum 40 hari aja udah kerja lagi gitu kan. Itu harusnya cuti 3 bulan, saya sebelum 40 hari udah kerja lagi waktu itu. Jadi benar-benar kayak ngejar target gitu kan. Jadi otaknya tuh cuman duit, uang yang dan anak, udah itu aja gitu, jadi nggak kepikiran untuk pasangan karena udah sibuk aja sendiri gitu. Sekarang sibuknya ya anak, kerja ya sama buat diri sendiri aja, me time diri sendiri aja gitu. Harus disempatin, apapun alasannya harus disempatin. Jadi jangan bilang jangan alasan ya emang begitulah tugas seorang ibu, itu salah besar. Tidak. Yang betul itu seorang ibu tuh harus berpikir jernih, harus waras karena dia punya hak untuk me time untuk dirinya sendiri gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya aku pertama kali ngasih sama ibu aku, kamu harus cari laki-laki yang sabar karena kamu keras banget gitu. Jadi kalau ketemu laki-laki yang keras, ya udah nggak bisa. Iya, ketemu Akhirnya, api iya, ya. akhirnya pas lagi ketemu yang terakhir ini emang dia yang sabar banget. Dia sabar, akunya keras jadinya. Kalau aku emosi udah dia diem aja dengerin. Ya udah gitu, akhirnya Bisa ngimbangin gitu ya. kayak Iya. gitu. Tapi kalau kitanya emang ngerasa kita sabar banget, ya kita bisa nerima laki-laki yang keras, ya nggak masalah gitu sih. Iya, kalau menurut aku. harus berkebalikan Ya, harus berbalikan. Kalau misalnya sama-sama sabar, malah diem-dieman jangan-jangan kayak gitu kan. Iya, berantem satu sama Nggak ada yang bimbing, iya kan. iya, Terus iya. salah satu malah Iya, beda benar. kayak gitu. Jadi watak sifatnya berbeda ya. Kalau misalnya sama, Biar saling melengkapi Iya. gitu kali ya. Iya. melengkapi. Balik lagi ke komitmen ya. Dari kita sendiri gitu komitmennya. Jadi umur itu bukan patokan. Oke. Iya, bisa mau lebih muda misalnya 20-an atau 25 ataupun lebih misalnya 30, 35 itu jadi tidak patokan gitu. Ya jadi kita hanya menunggu waktu yang tepat aja gitu, terutama pasangan yang tepat. Pasangan yang sefrekuensi, kita komitmen bareng, satu visi misi itu penting kalau buat aku. Ya, jadi nggak cuma yang terima aku apa adanya, bukan. Tapi yang satu frekuensi, visi misi sama, komitmen sama, buat kedepannya tuh kita mau gimana gitu. Nggak cuman yang aduh aku cinta banget sama kamu, itu mah cuman sebulan juga udah lepas. Percaya deh. Jadi jangan mengandalkan cinta di atas segalanya, itu salah. Berarti
balik lagi ke diri. Iya, jadi umur itu bukan patokan gitu. Oke. Nah kalau menurut Mbak aja gimana? Betul sih, sama. Kalau udah siap ya udah nikah, kalau udah ketemu ya nikah. Tapi kalau misalnya emang belum siap, belum kuat mentalnya ya udah tahan aja dulu sampai bener-bener, daripada pas udah nikah kita berpisah bener ya. Kayak gitu sih. Tahan aja dulu. Tahan aja dulu ya. Kalau dari Mbak Cici? Sudah jelas dong. Udah tergambar jelas ya gimana? Ya benar ya, bukan patokan. Sama kalau menurut aku sama aja kayak kita kuliah itu nggak ada patokan umur kan. Iya kan? Betul. Ketika kita udah siap duitnya ada, makanya kita bisa kuliah. Terus habis itu kita udah berkomitmen kayak oke, jam segini sampai segini gue harus masuk kelas untuk gini, gue udah harus siap untuk skripsi apa segala macam. Itu kan sebuah komitmen juga, ya sama aja. Ya Cina nggak ada batasan umur. Ya kalau misalnya kita emang udah siap, ya siap kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kayak gini deh, kalau misalnya kita dipaksakan aku untuk menikah, calonnya ada, yakin itu akan langgeng. Ya misalnya ada yang gini kayak, ya nanti kan juga bisa lama-kelamaan juga nanti kamu akan terbiasa juga akan cinta sama dia. Kan kalau zaman mak bapak gue itu begitu tuh, karena masih ada apa namanya jodoh-jodohan. Jadi kayak gitu. Cuma menurut aku kayak enggak sih. Enggak dulu gitu ya. Lu untuk sekarang, karena tahun depannya aku gak mau takabur, coy. Oke, kalau menurut Mbak Santi sendiri gimana nih? Umur 30 tuh harusnya nikah apa belum sih perempuan tuh? Enggak sih, bukan patokan. Sesuai kesiapan aja sih kalau menurut aku ya, sama pilihan bener. Karena kalau kita udah pilih itu, kita udah tahu konsekuensinya apa, kita udah siap komitmen di situ dan dijalanin. Kalau misalnya cuma ngikutin omongan orang kayak, ih udah 30 perawan tua, ya maksudnya yang mau pasti ada ya, yang suka sama kita tuh pasti ada. Tapi kan kalau dipaksain, kalau nggak cocok cuma gara-gara biar 30 tahun udah nikah, yang jalanin siapa? Kan aku gitu kan. Jadi kalau misalnya akunya sendiri nggak siap, akunya juga masih pengen happy, maksudnya kayak masih pengen pergi ke sana ke sini gitu. Kayaknya nggak usah dipaksain sih. Terima kasih udah mau cerita di Kita Tidak Beda Mbak di sini. Terima kasih. Nah, pleasure. nah kalau bisa diambil kesimpulan dari obrolan kita tadi nih, umur itu bukan patokan karena menikah itu tergantung kesiapan dari kita masing-masing gitu. Dan kita tuh ternyata nggak beda loh mau menikah di usia berapapun. Kita sama-sama perempuan yang berhak untuk punya pilihan atas hidup kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.